terima kasih atas kehadirannya. Di tempat ini kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah menyembah Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan untuk bersatu teduh sejenak. Firman Tuhan kita pada malam hari ini untuk saat teduh diambil dari Mazmur 9 ayat 2 yang berbunyi, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib." Demikian firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau tak selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat malam Bapak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih
atas perlindungan-Mu, di mana kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Ya Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menyertai ibadah ini agar berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami ada tempat ini, begitupun teman-teman kami yang tidak berkesempatan hadir. Mungkin ada yang sedang sakit, kami berdoa untuk kesembuhannya ya Bapa. Mungkin ada yang sedang bersedih atau memiliki masalah, biar mereka sukacita kembali, agar mereka bisa berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini juga menjadi berkat atas kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutnya jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutnya jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah dan memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian kembali, pujian Namu. Kita percaya jiwa kita, keterangan batin kita hanya dari Tuhan, hanya dari hadirat-Nya lah kita hidup tenang.
batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu ke cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Akan ku melepaskan-Mu ke cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Bapak terima kasih karena ada lagu yang mengingatkan kami
bahwa kami adalah bejana, seperti bejana dari tanah liat yang dibentuk oleh penjunan, oleh Engkau sebagai ahlinya. Engkau dapat membuat kami, membentuk kami sesuka kehendak-Mu. Dan ketika kami tidak menjadi seperti yang Kau ingini, Kau dapat menghancurkan kami. Tetapi yang lebih indah adalah Tuhan akan tetap terus membentuk kami. Dan sore hari ini ketika kami yang rindu untuk terus berdoa, rindu terus untuk diberkati, kami mau belajar firman Tuhan, dan hamba mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang setia. Minggu demi minggu mereka datang, apapun pergumulan mereka, dari tengah kelelahan mereka bekerja, mereka ada. Dan hamba mau minta urapan luar biasa untuk mereka pada malam hari ini Tuhan. Bukan karena hamba yang berdiri di depan, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Jika ada yang sedang bergumul dengan pergumulan yang berat, bimbang, ragu dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jika ada yang terus-menerus mendengar bisikan dari iblis untuk lari dari pelayanan, untuk mundur dari komitmen, hamba berdoa bahwa firman-Mu yang Kau taruh di dalam bibir hamba akan dipakai untuk menguatkan mereka. Untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Apapun keadaan mereka. Tuhan baik, luar biasa baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau ini adalah sebuah kapal, kita berada di dalam bahaya. Karena lebih banyak yang ada di sebelah sini. Dan kemudian Sylvie dan Derry, cukup Derry bisa mengimbangkan segala sesuatu yang ada di sini. Apalagi kalau saya di situ, ya sudah selesai masalah kita. Ovi senang sekali Ovi ada datang di sini. Teman-teman, kita berdoa untuk orang yang dapat terus menolong pekerjaan Tuhan. Dan Ovi berkata Tuhan berbicara kepada dia untuk menolong pelayanan kita. Terima kasih Ovi, kita senang sekali semua. Jadi terima kasih Pak Marulam, worship leader, elder, musisi, janitor juga kalau bisa, Mas Yo, semua Anda adalah orang-orang yang luar biasa dan saya tidak mau hanya lip service saja. Oke? Kadang-kadang saya bertanya, beda saya dengan Pak Tony sama Bu Yani udah biasa bolak-balik Jakarta Cisarua, tiap hari sudah biasa. Saya nggak biasa, jadi 6 bulan ini. Tapi Ibu tahu nggak orang-orang itu kalau tanya, jadi kamu masih bolak-balik Cisarua? Iya, seminggu 2 kali. Iya, seminggu 2. Wow, katanya. Saya bilang, kenapa memang? Itu yang elders kita di sana juga tiap hari bolak-balik, gak ada masalah. Mereka sedikit lebih tua dari saya, bukan mereka tua, bukan. Sedikit lebih tua dari saya, gak mau bilang mereka tua. tapi mereka gak apa-apa gitu. Jadi ya saya senang untuk ada di sini, apalagi mendengar semua beribadah dengan baik. Nah, di dalam kehidupan kita, ada saatnya ketika sungai yang Tuhan izinkan Anda nikmati, Anda ambil airnya. Mungkin Anda berenang di dalamnya, tapi kemudian Tuhan izinkan bahwa sungai itu menjadi kering. Udah lama saya rindu sekali untuk berbicara dari perjalanan Elia di dalam perjanjian lama. Ada banyak hal yang ingin saya bagikan dari banyak bagian firman Tuhan, tetapi dengan waktu yang kita tidak punya banyak, kita harus pilih. Dan malam hari ini saya berpikir bahwa 3 minggu ke depan, kita akan berbicara mengenai perjalanan Elia di dalam kehidupannya. Dan saya mengundang Anda untuk membuka 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja 17, ayat 1 sampai yang ke-6, lalu berkatalah orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai tersebut. Slide yang tadi saya tampilkan adalah next slide. Clickernya ketinggalan di mana saya nggak tahu Pak Sony. Tetapi di sebelah kiri adalah Michelangelo. Siapa yang tahu Michelangelo? Angkat tangan tadi anggitannya? Oh bukan, oke. Saya pikir tahu Michelangelo. Elin mesti tahu. Ya, siapa dia? Seniman pelukis yang luar biasa, Sistine Chapel. Dia lukis dengan dia pakai seperti istilahnya sekarang scaffolding. Dan dia berbaring dari pagi sampai sore melukis. Lukisannya indah sekali di atas sana dan orang menikmati segala lukisan yang dibuat oleh Michelangelo, terutama yang ada di ceiling, di plafon dari The Sistine Chapel. Tetapi ketika dia sedang melukis semuanya itu, suatu sore dia turun dan dia berkata seperti ini, I am not an artist. Dia berkata, saya bukanlah artis yang baik. Anda bayangkan, orang yang melukis hal yang luar biasa tersebut, tetapi kemudian dalam hidupnya, dia berkata, saya bukan artis yang baik. Dia mengalami satu pergumulan dalam hidupnya yang ketika dia bertanya, apakah saya orang yang dipakai Tuhan? Apakah saya orang yang melakukan pekerjaan saya dengan baik atau tidak? Sebaliknya, Václav Havel adalah seorang yang menentang Cekoslowakia pada waktu itu. Pemerintahan yang sah, dia menentang, dia begitu kritis dan dia kemudian dipenjara untuk beberapa tahun lamanya. Dan dia tetap menyuarakan kebenaran-kebenaran sampai kemudian ketika dia dibebaskan dan Anda tahu Yugoslavia terpecah dan Václav Havel menjadi presiden pertama dari negara yang namanya Cekoslowakia. Tapi di dalam hidupnya orang ini selalu mempunyai optimisme yang luar biasa sehingga orang terinspirasi melalui tulisannya, melalui kata-katanya dan luar biasa seorang politikus seperti ini. Anda lihat bahwa di satu sisi seorang yang melukis keindahan surga dengan malaikat-malaikat di sana, tetapi kemudian berkata, I am not an artist, I'm not a good artist, saya bukan artis yang baik. Tapi di satu sisi seorang politikus yang kemudian bertahun-tahun ada di dalam penjara, tetapi dia mampu memberikan inspirasi yang luar biasa kepada banyak orang. Apa yang apa yang menjadi persamaan dari keduanya dan apa yang membedakan dari keduanya? Yang menjadi persamaan dari keduanya, yang menyamakan mereka adalah di dalam kehidupan mereka mengalami sesuatu di dalam bahasa Elia di sini ketika sungai mereka menjadi kering. Tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka merespons terhadap situasi yang dialami. Anda tahu bahwa kita semua mengalami masalah yang sama, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memberikan respons terhadap reaksi kita tersebut. Di dalam hal ini kita lihat apa yang akan dapat kita pelajari di waktu beberapa menit ke depan ini. Next slide. Ini adalah perjalanan dari Elia. Ini karena tidak terlalu jelas kita lewatkan saja dan waktunya tidak terlalu banyak. Ya mungkin Anda akan tanya, yang mungkin Anda sedang tanya kepada Tuhan, dan mungkin Anda komplain kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan bertanya, Tuhan mengapa sungai saya menjadi kering? Tuhan mengapa engkau mengizinkan saya untuk melalui pandemi seperti ini? Tuhan mengapa tetangga di depan rumah saya justru di tengah pandemi usahanya berhasil, tetapi saya tidak berhasil? Mengapa saya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya? Tuhan mengapa? Tuhan kok begini dan lain sebagainya? Apa yang dialami oleh Elia di Sungai Kerit akan menolong kita untuk memahami ketika kita tidak dapat memahami apa yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Sungai Anda menjadi kering karena yang pertama, Allah ingin membuktikan kuasa akan firman-Nya di dalam kehidupan Anda. Yang kedua, saya yakin sungai Anda diizinkan kering oleh Tuhan karena Allah ingin menyatakan kesetiaan janjinya kepada kita.
Dan yang ketiga, sungai Anda diizinkan menjadi kering oleh Tuhan karena Allah ingin menyampaikan kehendaknya melalui Anda. Oke? Jadi kita melihat membuktikan kuasa, menyatakan kesetiaan, dan menunjukkan kehendaknya kepada kita. Kita lihat apa yang ada di sini. Nah, kita harus memahami. Untuk memahami cerita ini, kita tahu bahasa Jawanya, ujuk-ujuk kita melihat seorang yang namanya Elia. Kita nggak ada pengantar dan lain sebagainya, tetapi kita tahu melihat orang yang namanya Elia. Nah, Anda lihat siapa Ahab? Ahab adalah seorang yang sungguh-sungguh jahat, raja yang tidak berkenan kepada hadirat Tuhan. Dia adalah seorang yang mengambil istri yang bukan orang Israel, dan kemudian dia jatuh ke dalam penyembahan. Anda lihat di dalam pasal sebelumnya, pasal 16 ayat yang ke-29. Anda lihat, Ahab anak Omri, 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Raja Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oke, kalau Anda baca 1 Raja-Raja, di Alkitab saya yang dulu saya selalu menggarisbawahi raja-raja yang melakukan kehendak Tuhan dan raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ada kalimat selanjutnya yang menjelaskan mengenai Ahab, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Dia menikah dengan seorang yang namanya Isabel, ayat 31, ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Etbaal. Baal adalah dewa orang-orang Sidon. Jadi ini kemungkinan besar raja orang Sidon ini, Etbaal ini bukan sekedar raja, tetapi nabi atau imam Baal. Itu sebabnya bukan saja di dalam perjanjian baru diajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang, tetapi di sini kita lihat Raja Ahab melakukan kesalahan yang fatal dengan mengambil istri yang bukan anak Tuhan. Perhatikan Anda yang masih mencari kehendak Tuhan dan berkata, kan Pak, saya mau membawa dia kepada Tuhan. Saya sedang mendoakan dia supaya dia mau pergi ke gereja. Dan dia sedang ke gereja lupa. Ya, dia ke gereja karena dia mau Anda, bukan karena dia mau Tuhan. Jadi Anda lihat apa yang terjadi kalau kita mencoba untuk memberikan argumentasi kita. Dan Anda melihat apa yang terjadi di dalam pasal 16 ini luar biasa sehingga Tuhan marah. Tuhan tidak berkenan akan apa yang terjadi di Israel sehingga dia berkata di dalam ayat yang pertama melalui Elia, dia berkata, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali ku katakan. Luar biasa. Kecuali ku katakan, ada kekeringan yang luar biasa. Dan ini yang dikatakan oleh Elia kepada Ahab karena apa yang dilakukan oleh Ahab. Nah, kenapa kekeringan? Baal adalah dewa kesuburan. Okay? Baal adalah dewa kesuburan. Sehingga ketika Allah berkata kepada Ahab, oke, kamu menyembah Baal yang kamu yakini akan memberikan kesuburan kepada tanah yang engkau pelajari. Anda harus tahu bahwa aku Allah lebih berkuasa daripada Baal. Dan aku akan menunjukkan bahwa Baal tidak akan dapat memberikan kesuburan kepada Israel. Karena aku menahan embun. Bayangkan, embun aja nggak ada, apalagi hujan. Dan Anda melihat di sini apa yang sedang terjadi adalah bahwa Allah sedang menunjukkan kuasanya. Lihat betapa berulang kali saya mengajarkan dari mimbar ini, setiap kali melihat satu kata, satu frase, satu kalimat yang diulang-ulang dan memberikan penekanan. Anda lihat bahwa ada yang sangat penting di sini. Lihat di dalam ayat yang 7, ayat yang kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan datang kepada Elia. Lalu kemudian ayat 5 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan tepat seperti firman Tuhan. Anda lihat di dalam 6 ayat tersebut berkali-kali kata firman Tuhan diulangi. Firman Tuhan ditekankan karena Allah ingin
Di dalam awal kehidupan pelayanan perjalanan iman dari Elia, dia mengandalkan kuasa firman Tuhan. Allah ingin mengatakan, oke, aku akan membuktikan firmanku jauh lebih berkuasa dari Baal, firmanku jauh lebih berkuasa dari siapapun. Dan Elia, saat ini aku mau engkau melihat kuasa firman Tuhan. Itu sebabnya dari mimbar ini saya yakin Pendeta Irwanto, saya dan hamba-hamba Tuhan akan mengajarkan firman Tuhan dan bukan kesaksian. Dan bukan ucapan kata-kata kami yang dapat diatur dengan baik, tetapi sungguh-sungguh kita akan mendalami karena kita yakin akan kuasa firman Tuhan. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, saya mengucap syukur. Ya, saya selalu katakan kepada Anda, 2 pertanyaan yang selalu saya tanya ketika saya bertemu dengan orang adalah apakah kapan kamu lahir baru, dan yang kedua bagaimana dengan renungan harian kalian, saat teduh kalian, pertanyaan standar. Kali itu seperti dokter yang selalu tanya, oh sakit apa? Dan lain sebagainya, dia dapat ketahuan dari semuanya tersebut. Dan saya ingin berkata kepada Anda, kalau Anda masih tidak mengadakan saat teduh pribadi Anda tidak mengandalkan kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan. Saya tidak menghakimi, saya tidak menegur, tapi saya ingin mendorong supaya setiap kita akan punya kerinduan. Nah, apa yang perlu kita diskusikan di dalam kelompok kita? Ingat, kita akan kembali dalam kelompok-kelompok kita. Yang perlu kita diskusikan di dalam kelompok-kelompok kita adalah apakah kita pernah meragukan kuasa firman Tuhan di dalam kehidupannya? Oke? Bang Sony akan memimpin kelompoknya, Masio akan memimpin kelompoknya, Huyani akan memimpin kelompoknya, oke? Berdiskusikan. Apa yang seringkali membuat kita sebagai anak Tuhan ragu akan kuasa firman Tuhan? Yang kedua, next, bukan saja Allah ingin membuktikan kuasa firman-Nya, tetapi Allah ingin menyatakan kesetiaan janjinya. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 mengatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan kepadanya, dan ia minum dari sungai tersebut. Lihat, ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Coba, kalau Anda ada di tempat Elia, apakah yang akan Anda lakukan? Oke, Tuhan berkata kepada sana, dan kemudian Tuhan berkata, coba pergi aja ke sungai, apa di sini yang paling dekat? Cisadane atau sungai apa? Please. Sama orang Jakarta jangan ngomong kok sungai Ciliwung. Ciliwung itu buat kita tuh kayaknya kotor banget, sungai yang enakan sedikit gitu ya. Sungai Cisarua, oke, sungai. Anda pergi ke sungai tersebut dan aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberikan engkau makan di sana. Ada janji Tuhan. Anda harus lihat bahwa tidak mudah bagi Elia seorang manusia. Anda masih ingat di dalam Yakobus 4 dikatakan Elia adalah seorang manusia sama seperti kita juga, dan ketika ia berdoa, dikatakan ia juga manusia. Artinya apa? Pak Marulam, kalau diperintahkan sesuatu yang mustahil seperti itu, pergi ke sana dan aku akan memerintahkan orang lain untuk memberikan engkau makan. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya ketika dikatakan di dalam ayat 6, pada waktu pagi, petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai tersebut. Nah, belajar sedikit bersama dengan saya sudah katakan, oke, kata orbim di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan burung gagak. Burung gagak bahasa Ibraninya orbim, tetapi ada form bentuk kata lain dari kata orbim tersebut yang juga dapat berarti orang-orang Oreb, Orebites, Orebs. Oke, jadi orang-orang yang tidak percaya akan firman Tuhan mengatakan yang sebenarnya Allah sedang katakan adalah bukan burung gagak, bukan orbim, tetapi orang-orang Oreb. Jadi yang memberikan orang-orang Oreb adalah orang-orang Arab yang ada di sekitar situ, yang mereka katakan pagi dan sore membawa makan untuk Elia. Oke? Mari kita berargumentasi dengan mereka. Mungkinkah itu terjadi? 6 bulan kasih makan orang yang gak jelas ini sih oke saja. Tetapi bertahun-tahun orang tersebut, hey El, kerja kenapa? Jangan cuma enak-enakan di pinggir sungai tersebut aja.
Saya tidak meyakini bahwa itu adalah orang-orang Arab, orang-orang pendatang seperti itu. Tetapi yang saya yakini adalah Allah berkata kepada dia, pergi dan bersembunyilah. Oke? Dikatakan di dalam ayat 3, pergi berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Kenapa dia harus bersembunyi? Karena Ahab mencari dia. Kalau dia bersembunyi, mengapa dia harus menampakkan dirinya kepada orang-orang Bedouin atau orang-orang Arab yang namanya orang-orang suku Orebites ini? Anda harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupannya, sehingga kita tahu bahwa Allah sedang menunjukkan kasih setianya kepada Elia dengan memberikan makan kepada dia pagi, sore, pagi, sore, pagi, dan sore. Dan saya ingin berkata kepada Anda, ketika Anda sedang mengeluh, boleh kita lihat kehidupan kita 3 tahun yang lalu. Apakah kita bisa berkata, Tuhan terima kasih bahwa 3 tahun ini Engkau memelihara. Nggak usah 3 tahun yang lalu. Mari kita kembali ke 12 bulan yang lalu ketika COVID mulai melanda. Mari kita lihat kepada bulan Mei dan Juni ketika kita berkata, kita nggak pernah melihat hal yang seperti ini sebelumnya, dan kita melihat betapa Tuhan memelihara Anda. Anda yang suka handphone, Anda yang punya fotos atau albums di dalam handphone Anda, scroll back dan lihat. Karena saya merindukan anak-anak saya lihat foto-foto yang lama-lama dan saya berkata, luar biasa Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami karena ada kasih setia Tuhan. Yang kedua yang harus kita diskusikan adalah mengapa kita seringkali meragukan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama meragukan firman Tuhan, yang kedua meragukan kesetiaan Tuhan. Yang ketiga kita akan berbicara juga bahwa Allah ingin menyampaikan kehendaknya melalui Anda. Well, kenapa dia ada di sungai Kerit? Jawabannya Anda lihat di dalam ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Minggu depan kita akan pelajari 7, 8, 9, 10 ini. Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat yang di Sidon. Contekan untuk minggu depan, masih ingat tadi, istrinya Ahab adalah anak raja orang Sidon. Dan Tuhan berkata, pergi ke Sarfat yang ada di wilayah Sidon. Bahasa kita sekarang, bunuh diri. Dia bernubuat kepada Ahab, kemudian dia bersembunyi dan Tuhan kemudian berkata kepada Elia, pergi ke tempat mertuanya musuhmu itu. Anda mengerti maksud saya? Seringkali di dalam kehidupan kita, Allah meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dalam pemikiran manusia. Seringkali, saya ulang lagi, di dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan, Allah menuntut kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal menurut pemikiran manusia. Kenapa? Karena ada kehendak Tuhan yang luar biasa. Anda sudah tahu cerita ini. Elia pergi ke sana, ada janda yang hampir mati karena tidak punya makanan lagi, dan dia menantang iman dari janda itu untuk memberikan makan. Dan kemudian anak dari janda itu mati dan dia bangkitkan. Saya mau katakan kepada Anda, dan ini akan saya katakan selama 3-4 minggu ke depan kalau menyelesaikan perjalanan Elia. Anda tahu cerita selanjutnya di dalam pasal 18? Ada di Gunung Karmel. Ada apa di Gunung Karmel? Elia berperang dengan 450 nabi Baal. Saya ingin katakan kepada Anda, tanpa pengalaman di sungai Kerit, tidak mungkin Elia dapat memenangkan peperangannya di atas Gunung Karmel melawan 450 nabi Baal. Ada kekeringan selama 7 tahun. Elia berdoa di atas Gunung Karmel.
Lembu yang akan dipersembahkan dibasahi, diguyur air, 12 buyung banyak. Dan Elia berdoa dan api turun dari atas, membakar korban bakaran tersebut. Saya ingin katakan kepada Anda, tanpa pengalaman di Sungai Kerit, tidak mungkin Elia akan ada di Gunung Karmel. Anda mengerti maksud saya? Tanpa sungai itu menjadi kering, Elia tidak akan mampu melakukan perkara besar. Saya membayangkan, pertama kali Elia sampai di Sungai Kerit, sungainya banyak. Tapi karena kekeringan, tidak ada hujan, tidak ada embun. Bulan demi bulan dia mulai lihat, kering, 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 turun, airnya turun. Saya membayangkan bahwa kita melihat tabungan kita turun, saldonya turun, Silvi ketawa, turun. Tapi Tuhan mengizinkan kita melalui Sungai Kerit ini. Karena dia sedang menyiapkan kehendak yang luar biasa di dalam kehidupan Anda. Next slide. Satu lagi, kita lewatkan yang cerita ini. Kalau Anda mau tahu, Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Saya ingin membaca, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kalimat selanjutnya, dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan mungkinkan. Next slide, Ki. Seorang penulis yang bernama Henry Blackaby berkata seperti ini. Walaupun Musa berada dalam pengembaraan di padang gurun. Berapa tahun Musa ada di padang gurun? 40 tahun. Bayangin, Anda lihat. Jangan lihat Musa di Gunung Sinai, di padang gurun bersama dengan bangsa Israel. Tapi tolong lihat Musa 40 tahun di Midian. Orang yang 40 tahun sebelumnya dibesarkan oleh Firaun. Punya pendidikan yang tinggi, punya jabatan, dilayani luar biasa. Diizinkan oleh Tuhan mengalami Sungai Kerit yang luar biasa 40 tahun di Midian. Tapi Blackaby berkata seperti ini. Walaupun Musa berada dalam pengembaraan di padang gurun, ia berada pada tempat yang Allah kehendaki, jadwal yang Allah rencanakan, dan di dalam kehendak Allah pada saat itu. Walaupun Musa berada di dalam pengembaraan gurun, dengan kata lain Blackaby mengatakan dia tidak salah tempat. Dia tidak salah waktu. Dia tidak salah kehendak. Dia berada pada tempat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu yang ada dalam rencana Tuhan. Dan kehendak yang Allah sedang siapkan untuk dia. Next slide. Apa yang kita perlu pelajari pada malam hari ini? Saya berdoa ketika Anda berkata, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan saya untuk melalui masalah seperti ini? Tuhan, mengapa Engkau izinkan saya untuk melalui kesulitan seperti ini? Coba lihat Elia. Nabi yang baru saja bersabda luar biasa, dan Tuhan berkata, bersembunyi dan beri makan, beriman penuh kepada Tuhan pagi, sore. Apa sungai kering Anda saat ini? Apa ke sungai kering Anda? Tadi malam sayang beberapa dari Anda tidak dapat masuk dalam acara kita. Tapi saya rindu Anda mendengar rekamannya, Ibu Yani sudah share. Pembicaranya berkata seperti ini. Seringkali kita menggantikan doa, menggantikan ketaatan dengan doa. Kita pikir kalau kita tidak taat, nah saya penterjemahnya. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara itu juga kepada saya.
Dia berkata seringkali kita menggantikan ketaatan dengan doa. Tuhan, yang penting saya berdoa berjam-jam, kalau saya nggak taat nggak apa-apa. Dan A.W. Tozer yang dikutip oleh pembicara tadi malam berkata, Anda tidak dapat menggantikan ketaatan dengan doa. Anda harus berdoa dan Anda harus tetap taat. Bapak, terima kasih untuk 1 Raja-Raja 17. Hamba datang dan berdoa pada malam hari ini ketika kami merenungkan bagian ini, mendiskusikannya. Engkau urapi kami, Engkau tolong kami, dan Engkau berkati kami. Di tempat Anda duduk, saya ingin memakai 2-3 menit ini untuk Anda merenungkan apa yang baru Anda dengar. Saya yakin ada banyak di dalam Anda yang sedang bangun pagi dan melihat sungai Anda menjadi kering. Yang pertama yang saya ingin doakan adalah mengucap syukur kepada Tuhan bahwa selama ini sungai itu penuh, mengalir dalam kehidupan Anda. Dan mengucap syukur bahwa Tuhan izinkan Anda mengalami kekeringan saat ini. Karena ketika Dia mengizinkan Anda mengalami kekeringan, Dia sedang menyiapkan rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengandalkan kuasa firman Tuhan, kesetiaan janjinya, dan akan melihat bagaimana Tuhan memakai Anda luar biasa. Bapa, berkati saat diskusi kami, berkati saat doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.